106,2 FM Radio Nabai Mulia, masih di Salam Sama Motivasi bersama Ulfa dan juga Bapak Dr. Tripitara ya, sahabat mulia. Ternyata being a good listener itu adalah pilihan, bukan kemampuan. Saya rasa bukan karena saya merasa Pak ya, banyak yang bilang gitu, alhamdulillahnya kalau ngobrol itu enak karena kamu dengerin, walaupun saya banyak ngomong, tapi sometimes kalau misalnya orang butuh untuk ngobrol sama saya tuh kayak udah ngerasa siap aja gitu untuk jadi pendengar. Dan itu saya pikir kemampuan saya Pak Tri, bukan apa tadi Pak Tri bilang? Pilihan. Oh, itu berarti saya memilih untuk mau mendengar ya? Iya. Bukan kemampuan saya untuk mau mendengarkan orang bicara ya? Iya, enggak. Jadi itu sebuah pilihan, bukan kemampuan. Kalau kemampuan orang lain saya yakin mampu ya untuk diajari begitu, tapi belum tentu dia menjadi sebuah pilihan. Diajari untuk mampu mendengarkan. Iya. Itu Pak Tri? Jadi gini, dia tahu ilmunya, mendengarkan tuh begini begitu. Oke. Tapi ketika dihadapkan pada orang yang ingin menyampaikan sesuatu untuk dia dengarkan, belum tentu dia melakukan itu dengan sepenuh hati. Dia bisa saja cuma diam, tidak juga melihat wajahnya yang diajak bicara tadi. Segitu ya? Iya. Saya suka aneh Pak Tri, maaf ya, kalau misalnya ada orang ngomong terus dia sibuk ngapain, itu kayak aneh gitu. Ada juga yang udah kamu ngomong aja, aku dengar. Mau saya nggak mau sama orang kayak dia gitu. sambil pakai HP-nya dia sambil ngerjakan apapun dia. Iya. Itu kan tidak respect. Betul. Ya, jadi namanya orang mendengarkan itu posisi badan dia siap, ya? Itu siap untuk menghadirkan, menerima itu dengan duduknya saja, bukan bersandar, tidak lendetan, tapi duduknya maju, posisinya tegak, siap untuk apa yang dia sampaikan itu tune in semua. Nah, tadi kalau orang dikatakan mampu, orang bisa kok mampu kok duduk dengan seperti ini, kemudian dia mendengarkan, nanti dia tuli dia. Tapi itu tadi untuk menurunkan ego dia kan nggak gampang. Kemudian untuk hatinya dia, agar dia merendahkan hatinya di depan orang itu, bukan untuk ingin kebelet bicara, ya itu kan nggak mudah. Harus ditutup dulu. Iya kan untuk membiarkan orang lain itu mengatakan panjang, tapi dia merekam semua apa yang dia dengarkan. Didengarkan ya. Itu mampu orang ini, tetapi dia nggak bisa karena dia nggak ada pilihan. Memilih itu adalah sebuah hal yang aktif, untuk berupaya ke arah itu. Kan pilihan toh. Jadi bukan salah memilih akhirnya. Jadi kalau orang dalam posisi menjadi pendengar yang baik, itu otomatis di dalam dirinya betul-betul meluangkan waktu. Ya kan? Kemudian juga meniadakan dirinya. Aku tuh bukan siapa-siapa yang untuk di depan dia jadi orang yang terbaik, kan enggak. Justru dia rendahkan sebagai hati dirinya itu. Mungkin dia punya banyak expert, punya pengalaman-pengalaman, dia tidak tonjolkan. Dia nggak pakai itu ya Pak? Enggak. Dia tidak informasikan pada orang itu. Dalam posisinya hanya dia ingin apa yang dia sampaikan, nggak punya beban di dalam penyampaian terhadap kita. Justru ketika kita itu tidak memunculkan identitas kita secara penuh, itu yang untuk bisa menangkap. Dan yang lebih penting lagi ini Mbak Ulfa, ketika kita itu diberi kesempatan orang untuk dicurhati, ya, itu kita terima kasih. Terima kasih ya. Sepakat. Kamu telah memilih saya atau memberi kesempatan saya untuk bisa mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Aku percaya untuk bisa mendengarkan ungkapan hatimu. Itu kan satu bentuk kebanggaan kalau saya. Kebanggaan yang dimana tidak semua orang untuk bisa dipilih orang untuk menyampaikan sesuatu, disampaikan pada dia. Pak. Betul nggak? Betul sekali. Dengan seperti itu kan ada engagement yang kuat. Sebab kita ini tidak menjadi sebuah border terhadap orang itu. Kita menjadi orang yang open mind, yang siap apapun yang dia sampaikan itu tidak terhakimi oleh apa yang kita ucapkan atau sikap kita. Coba misalnya ketika ada orang mengungkapkan sesuatu, sedang berapi-apinya, ngapain kamu kok harus begitu? Benar. Kan kayak dihakimi. Jadi udah malas lagi besok sama dia, ntar paling jadi gituin doang gitu kan. Iya. Kamu kok nggak bilang kemarin?
jadi malah nyesel dia. Artinya ketika kita menerima apapun yang dia, udah kita validasi dengan ya nggak apa-apa, kamu seperti itu, semua orang juga akan seperti itu kok, nggak apa-apa, tidak hanya kamu sendiri. Oke, kalaupun misalnya dia melakukan kesalahan gitu Pak, nggak apa-apa. Itu supaya dia juga paham, tapi kita tidak ngejudge gitu, gimana Pak Tri? Nah justru itu yang namanya orang berbuat salah. Itu siapapun orang bisa salah. Termasuk saya sendiri juga bisa sangat mudah salah. Dengan begitu dia merasa bahwa oh iya ya, aku salah itu sebetulnya nggak apa-apa, kenapa aku harus memusuhi diri saya yang sedang salah, kan gitu. Nah ketika dia sudah sampai posisinya bingung, tapi kenapa kok aku salah, nah itu kemudian kan butuh jawaban itu. Nah barulah kita bisa masuk. Jadi ketika kita itu melihat ada orang itu butuh masukan, baru masuklah kita. Itu yang penting, karena sulit orang itu ketika orang ini sedang bicaranya penuh kok kemudian kita hakimi. Kamu sih nggak belajar. Males banget sih. Terus kalau tadi ada beberapa ciri yang tadi sudah Pak Tri sampaikan, misalnya kalau dia tuh intuit gitu ke apa yang diucapkan, kan biasanya dari posisi badannya pun nggak bersender, duduk maju ke depan. Apakah ada ciri-ciri yang bisa dilihat gitu Pak Tri, bahwa dia itu pendengar yang baik gitu Pak Tri? Iya, karena orang yang menjadi pendengar yang baik itu otomatis bisa terlihat secara indrawi oleh lawan bicara. Kelihatan Pak Tri? Kelihatan ketika rasa dan kelihatan Pak Tri. Betul, ya? Karena ketika kita mengungkapkannya juga nggak nyambung dengan dia, itu udah ketahuan ini nggak perhatian ini. Terus kemudian gestur kan bisa dibaca. Betul. Ya, orang yang sedang mengungkapkan sesuatu itu kan dia memperhatikan siapa yang dia ajak bicara, itu kan masih perhatian. Karena orang itu memilih seseorang untuk diajak bicara, itu berarti seseorang ini terpilih betul. Maka dia punya ekspektasi. Nah ketika melihat orang ini responnya nggak seperti yang dia ekspektasikan, iya kan, jadi bisa marah dia atau putus asa untuk menyampaikan berikutnya. Udah besok lagi nggak usah saya sampaikan aja. Nah, ini ada pertanyaan Pak Tri. Ini pertanyaan lumayan menarik ya, dari Ibu Narni. Apa sih Pak Tri pentingnya menjadi pendengar yang baik? Iya. Manfaat positif mungkin ya. Ya, jadi gini Ibu Narni, bahwa orang itu ketika menjadi pendengar yang baik itu mampu untuk menjadi orang yang menaungi orang lain. Ya, orang merasa bahwa kita ini menjadi memperhatikan orang itu, merasa kita ayomi, kan gitu. Kita menjadi orang yang dibutuhkan oleh dia. Betul. Kan sangat dibutuhkan, karena apa? Setiap orang itu belum tentu dia, siapapun orang yang pinter, belum tentu mampu untuk bisa mendengarkan kita. Karena orang-orang yang pinter bicara itu tadi ya, justru itu orang yang sangat tidak mudah untuk mendengarkan yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu memang dia akan mengeliminasi aku tuh siapa, itu dia nggak penting di depan orang itu. Nah ini kenapa saya mengatakan untuk di tema kita bicara ini, karena banyak orang yang nggak paham. Hubungan antar seseorang dengan orang yang lain itu kan butuh seseorang yang mendengar. Sebagai pemimpin, ngomong repot Pak Tri, kan? Sebagai pemimpin, leader itu jangan banyak bicara, banyak mendengarkan bawahan, betul. mencari informasi banyak hal. Semoga ini didengar ya. Sebagai pemimpin itu bukan banyak bicara. Bukan banyak bicara. Tapi banyak mendengarkan. Ya, karena banyak bicara nanti hanya perintah-perintah. Tapi bagaimana menumbuhkan orang lain untuk mengungkapkan apa yang mereka punya, kreativitas, punya ide-ide. Coba kalau kita jadi orang yang nggak mampu untuk memilih pilihan pendengar yang baik, maka orang lain malas. Iya. Aku kalau mau punya ide gini nanti aku disuruh gini, kan? Jadi apa yang dia punya, kapasitas diri mereka akan muncul. Jadi kalau kita jadi pendengar yang baik itu mampu memberikan pada orang lain kesempatan untuk tumbuh. Itu yang kenapa penting, karena itu kita menjadi seseorang yang justru tanpa sadar bisa memotivasi orang untuk tumbuh. Dan juga
ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik tadi, kita akan menjadi orang yang tadi dikangeni. Jadi hadirnya kita ini menjadi sesuatu yang value-nya tinggi di hadapan orang. Makanya ketika kita nggak mampu menjadi pendengar yang baik, pasti nggak disukai. Iya. Paling aku kalau mau menyampaikan gini dijudge begini. Jadi kesannya egois gitu Pak Tri. Egois, arogan gitu Pak Tri. Iya, dan menjadi pendengar yang baik itu punya rasa empati yang tinggi. Nah, gitu, betul. Betul Pak tidak? Iya, betul. Jadi sekali. empati itu menjadikan orang itu yang dia bicara dengan kita tadi, dia akan menghormati kita, akan menghargai kita. Kan kita jadi orang yang berharga jadinya. Iya, betul. Coba kalau kita menjadi orang yang sulit mendengarkan orang lain, kan orang lain nggak akan respect dengan kita. Iya, benar. Nah itu posisi menjadi orang pendengar yang baik. Terus kalau kita terhadap anak ini tumbuh anak kita akan tumbuh kembang dengan baik. Iya. Sebab anak kita akan bisa terbuka dengan kita ngomong. Kenapa ada orang tua dia itu nggak bisa bicara dengan anaknya, atau anaknya nggak dekat dengan orang tuanya? Karena orang tua nggak menjadi pendengar yang baik. Iya. Anak ini sedang mencari eksistensi diri, butuh apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang kita harus tampung. Ya, jadi perbedaan dimensi usia yang pola pikirnya berbeda. Ini kalau kita mampu mendengarkan dengan baik, siapa yang kita kita terima apa yang dia sampaikan itu, kita akan bisa mengkondisikan kita bukan kita sebagai diri kita. Tidak akan terjadi gap yang besar Pak Tri ya. Tidak ada. Begitu kan Pak Tri? Betul. Iya. Saya tadi pengen tanya Pak Tri, kalau tadi di awal Pak Tri bilang anak-anak itu dari kecil diajari apa tadi Pak Tri? Menjawab. Nah, nanti saya pengen tanya ke Pak Tri tips bagaimana anak-anak itu bisa diajari dari sejak kecil untuk menjadi pendengar yang baik. Iya.